Letak Padukan Wareng adalah di sebelah tenggara dari Balai Kelurahan Kepek yang pada saat ini termasuk daerah paling pinggir karena ada di zona paling selatan di Kelurahan Kepek. Jumlah penduduk itu kurang lebih ada 926, kalau jumlah kakaknya itu ada 211. Tingkat pendidikan mulai dari tahun 90-an ke sini itu sudah ada peningkatan. Hampir mayoritas setiap rumah itu bisa sekolah semua sampai tingkat SLTA. Kalau dulu paling ya SD selesai. Perekonomian di wilayah kami khususnya di Padukan Wareng saat ini sudah ada peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya itu. Baik organisasi kemasyarakatan khususnya di Padukan Wareng itu ada 2 kelompok tani, kemudian ada 1 kelompok KTW, kelompok tani wanita, karena di Wareng sendiri terbentuk sebagai kampung KB di wilayah Kelurahan Kepek satu-satunya. Di sana juga lengkap, ada pokja-pokjanya dan ada yandu lansia, yandu balita, juga ada yandu remaja yang di Padukan lain belum begitu aktif. Namun kalau yang di Wareng itu yandu remajanya sudah aktif. Di wilayah kami khususnya di Padukan Wareng, sarana peribadatan juga sudah ada. Itu ada 1 padukuan, ada 4. Kalau tentang perkembangan dan kemajuannya cukup lumayan, dan tingkat keamanannya juga alhamdulillah termasuk wilayah kami meskipun di pinggiran daerahnya aman. Mata pencarian pokoknya itu petani. Ada sebagian besar ya sampingannya buruh bangunan, kebanyakan di daerah Jogja. Air bersih itu sudah ada disuplai dari PDAM, kemudian listrik itu kemudian sudah setiap rumah atau setiap kakaknya sudah ada meteran listriknya. Ya alhamdulillah, kalau ada warga yang sakit sekarang itu larinya ke kesehatan, artinya ke puskesmas atau ke dokter. Sudah berkurang dari dulu-dulunya, kalau di wilayah pinggiran kan kebanyakan larinya ke dukun. Sekarang sudah alhamdulillah ke dinas kesehatan. BKR di Padukan Wareng dibentuk tahun 2019, Mas. Tujuannya itu sebagai wadah untuk mengumpulkan keluarga remaja dan juga untuk mengumpulkan remajanya. Kegiatannya dari BKR ada posyandu remaja dan juga BKR, serta kami dari kader membuat kegiatan UPPKA, itu dari 3 kader ya, kader Tribina di Padukan Wareng. 45 sendiri singkatan dari 45, Mas. Jadi untuk kita kegiatannya agar lebih semangat. Oh ya, semangat 45 ya, semangat ya, 45 ya. Dari tahun 2020, Mas, jadi bentuk UPPKA itu sendiri sebenarnya dari BKKBN meminta kami untuk melakukan kegiatan kader, terus membuat olahan makanan untuk membantu pendapatan keluarga. Kita membuat asmarondono, Mas. Pasalnya kami masih di sini saja, di warung-warung kita titipin aja. Awal mulanya tujuan dibentuknya kader BKL adalah untuk memajukan warga masyarakat Wareng yang mempunyai keluarga lansia. BKL itu keterkaitan dengan posyandu, yaitu posyandu lansia, dan juga kami memiliki kegiatan UPPKA. Kami membuat peyek. Peyek ada 2 macam, yaitu peyek kedelai sama peyek kacang. Memang saya sendiri lupa, mungkin kalau teman-teman tidak lupa, tapi saya ini memang sudah lama sekali setelah ada itu loh, bantuan IDT itu berdirinya bersama IDT. Di kelompok Wareng sini memang setelah pandemi ini saya akui sampai sekarang belum ada kegiatan, terus belum ada pertemuan. Lalu biasanya sebelum ada pandemi itu tiap bulan atau tiap malam Minggu Kliwon itu diadakan kegiatan arisan, dan di situ program apa yang akan dilaksanakan, biasanya akan diadakan pertemuan tiap bulan itu. Nah selanjutnya memang kelompok sini ini tahun 2005 di sini bisa dianggap unggulan yang ditanam bawang merahnya ya, tapi karena ada COVID seperti ini, jadi pelaksanaan penanaman bawang merah sementara ini berhenti, belum diadakan pertemuan.
ada 19. Dulu itu memang ada 20, tapi 20. ada yang keluar. Kelompok ini ada bantuan bawang merah, tapi kendalanya tidak punya lokasi kan begitu tuh. Kalau lokasinya di masing-masing atau individu itu biasanya dalam penanganan itu kan kurang. Sebetulnya cabai bisa, bawang merah bisa, sayur-sayuran bisa. Sebetulnya apa-apa kalau tanah sini ini biasanya mau bagus. Belum kalau itu, kalau usulnya kelompok itu biasanya belum. Tapi malah itu di masing-masing pekarangan itu biasanya ada, walaupun bukan dibuat khusus untuk apotek hidup itu belum. Bantuan uang itu kalau tidak keliru 10 juta supaya dibelikan benih. Nah, itu terus langsung dilaksanakan, ternyata bagus. Tapi dulu itu ternyata pas harga pasar itu terlalu menurun. Sepanjang saya tahu itu yang itu ada peninggalan jejak banteng waring yang terdiri dari 9 genteng. Itu sangat angker. Itu bila mana ada orang sakit, kemudian mengambil air di genteng itu bisa sembuh. Kemudian yang namanya Bandeng Waring itu kan ada hubungannya Kebu Kanigoro, Amongrogo yang ada di Kanigoro. Itu sejarahnya seperti itu. Nyadran itu setiap habis panen itu setahun 2 kali. Kalau sini namanya rasulan atau bersih desa. Yang pertama sehabis panen, sehabis modek padi di ladang. Kemudian yang kedua itu yang namanya labuan. Labuan itu mau menabur benih di ladang, itu namanya labuan. Itu juga rasul lagi. Jadi setahun itu 2 kali. Dulu hanya 5 pedukuhan, kemudian dikembangkan jadi 6 pedukuhan terkemarin. Dukunya dulu jadi 1 di Gundang, kemudian dikembangkan Wareng itu karena jumlah penduduknya juga banyak, sekitar ada 200 lebih kakak. Kemudian dijadikan 1 pedukuhan. Menawi rumiyin masyarakatnya itu belum patuh seperti saat ini. Apa yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh masyarakat itu lebih cenderung meningkat daripada yang dulu. Nah, di pedukuhan itu atau di warga masyarakat itu sendiri masih ada sistem panutan. Sistem panutan itu yang namanya pemimpin itu harus disegani dan dinut oleh semua masyarakat. Harapan saya kegiatan OPPK bisa terus berjalan dan bisa berkembang kedepannya lebih baik lagi. Harapan kami adalah supaya produk-produk kami lebih maju dan lebih terkenal di wilayah-wilayah sekitar, karena selama ini produk kami hanya dikenal di wilayah kami sendiri. Mudah-mudahan di akhir jabatan saya di 2022 yang selanjutnya bergantian dari kami itu akan diteruskan oleh beliau-beliau yang sudah canggih, artinya menguasai IT. Harapan saya akan lebih maju lagi. Mungkin besok harapan saya ada pemimpin yang lebih dari Pak Jokowi itu, walaupun itu sudah bagus. Itu harapan saya, dan biar masyarakat lebih maju. Yang namanya perintah-perintah sekarang kan tidak seperti pakai surat, enggak. Saya grup saja sudah bisa perintah. Semua warga masyarakat diperintah melalui grup. Siap. Ya zamannya modern, zaman ITS seperti sekarang lebih mempersingkat waktu daripada kita jalan pakai kendaraan untuk mencet. HP saja sudah bisa tersebar di mana-mana beritanya. Mempunyai impian tapi kekurangan modal. Modalnya itu apa? Karena tiap bulan itu hanya arisan 2000 kan. Sampai sekarang kalau ingin bagaimana atau ingin mempunyai kegiatan apa itu yang jelas, umpama ini mau menanam bawang merah. Bawang merah itu
biasanya 1 kilo berapa, karena kelompok itu sekitar hanya punya sampai sekarang itu kurang lebih hanya 3 juta saya kira, karena hanya 2.000 tiap bulan, 2.000 tiap bulan, selain itu tidak ada pemasukan gitu loh. Jadi kendalanya sebetulnya itu punya impian bagaimana toh kelompok ini bisa maju, bagaimana toh kelompok ini, tapi yang jelas karena kendala masalah dana ini ya hanya santai-santai saja atau hanya berjalan seadanya gitu aja.